Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang wujud benda. Seperti yang ada di gambar ya, bisa kita lihat. Ada beraneka macam benda di dunia ini ya. Dan kita sudah belajar di pertemuan yang lalu tentang macam-macam benda. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari, siswa dapat menyebutkan 3 wujud benda dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri benda padat, benda cair, dan juga benda gas dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mempelajari, siswa juga dapat menyebutkan masing-masing dari benda padat, benda cair, dan benda gas, contohnya sebanyak 3. Anak-anak, kita nyanyi bersama yuk. Kamu tahu lagu Apuse tidak? Kita nyanyikan lagu wujud benda dengan nada lagu Apuse. Seperti ini ya. Belajar wujud benda, padat, gas, dan juga cair. Ingatlah ciri-ciri benda itu. Padat tetap, cair berubah, gas tak nampak, tapi terasa. Anak-anak bisa kan? Yuk kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Belajar wujud benda, padat, gas, dan juga cair. Ingatlah ciri-ciri benda itu. Padat tetap, cair berubah, gas tak nampak, tapi terasa. Wujud benda. Tahukah kamu apa sajakah wujud benda? Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Mengenal ciri-ciri benda padat. Yuk kita mengenal benda padat melalui percobaan sederhana di bawah ini. Ibu menyiapkan pensil. Pensil adalah benda padat. Pensil dimasukkan ke dalam mangkok, bentuknya tetap seperti pensil. Pensil diletakkan di dalam gelas, bentuknya tetap seperti pensil. Pensil diletakkan dalam botol, bentuknya tetap seperti pensil. Anak-anak bisa lihat ya, pensil diletakkan dalam mangkok, gelas, maupun botol, bentuknya tetap seperti pensil. Yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini. Seperti apa bentuk pensil saat dimasukkan ke dalam mangkuk? Bentuknya tetap seperti pensil. Seperti apa bentuk pensil saat dimasukkan ke dalam gelas? Ya, benar. Bentuknya tetap seperti pensil. Seperti apa bentuk pensil saat dimasukkan ke dalam botol? Iya, betul sekali. Bentuknya tetap seperti pensil. Apakah bentuk pensil berubah? Jawabannya tidak. Bentuk pensil tetap. Jadi dapat disimpulkan benda padat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama dapat dilihat. Kamu dapat melihat pensil kan? Yang kedua dapat dipegang. Dan yang ketiga bentuknya tetap, tidak mengikuti wadahnya. Anak-anak dapat tidak menyebutkan contoh benda padat yang lain selain pensil? Ya, ada penghapus, rautan, tempat pensil, tas, buku, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Mengenal ciri-ciri benda cair. Yuk kita belajar mengenal benda cair. Air diletakkan dalam ember. Bentuknya seperti ember. Bagaimana jika air dalam gelas? Ya, bentuknya seperti gelas. Jika dituang dalam botol,
ternyata bentuk air berubah menjadi seperti botol. Jika dituang ke dalam mangkuk, bentuk air seperti mangkuk. Kita jawab ya pertanyaan ini. Seperti apa bentuk air saat di dalam ember? Jawabannya adalah seperti ember. Seperti apa bentuk air saat dimasukkan ke dalam gelas? Jawabannya adalah seperti gelas. Seperti apa bentuk air saat dimasukkan ke dalam botol? Jawabannya seperti botol. Seperti apa bentuk air saat dimasukkan ke dalam mangkuk? Jawabannya seperti mangkuk. Nah, apakah bentuk air tetap atau berubah-ubah? Jawabannya adalah bentuk air berubah-ubah mengikuti wadahnya. Jadi, dapat disimpulkan, benda cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama dapat dilihat, yang kedua tidak dapat dipegang. Kamu tidak bisa memegang air, kan? Yang ketiga bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah atau tempatnya. Contoh benda cair selain air adalah sirup, kecap, saus, minyak, dan aneka minuman seperti susu, teh, kopi, dan lain-lain. Mengenal ciri-ciri benda gas. Yuk kita mengenal ciri-ciri benda gas dengan melakukan percobaan sederhana. Anak-anak sudah menyiapkan balon, kan? Sebelum ditiup, balon kita berbentuk seperti ini, kempes dan kecil. Sekarang coba anak-anak tiup. Kita lihat apa yang terjadi setelah balon ditiup. Ternyata balon mengembang dan besar. Kita lihat ya perbedaannya sebelum ditiup dengan sesudah ditiup. Nah, kita jawab ya pertanyaan ini bersama-sama. Apakah ada yang keluar dari tiupan mulut kita? Ada. Yang kedua, apakah benda yang keluar dari tiupan mulut kita dapat kita lihat? Tidak, kita tidak bisa melihat apa-apa ya. Yang ketiga, apakah benda yang keluar dari tiupan mulut kita dapat dirasakan? Coba anak-anak tiup ke tangannya. Ya, dapat dirasakan. Yang keempat, apakah ada sesuatu yang mengisi balon sehingga balon berubah dari kempis menjadi mengembang? Ya, ada. Yang kelima, apakah benda yang berada di dalam balon dapat kita lihat? Jawabannya adalah tidak. Dan yang terakhir, apakah benda yang berada di dalam balon dapat kita pegang? Coba anak-anak buka balonnya dan tangkap isinya. Apakah bisa? Nah, berarti jawabannya adalah tidak. Benda yang mengisi balon adalah udara, yang termasuk benda gas. Jadi, benda gas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada yang dapat dilihat namun ada yang tidak. Kok bisa begitu ya? Nanti kita lihat contohnya ya. Yang kedua, tidak dapat dipegang. Yang ketiga, dapat dirasakan. Apa saja ya contoh-contoh benda gas? Benda gas yang dapat dilihat contohnya adalah asap. Saat ayahmu membakar sampah atau ibu memasak, ada asap yang keluar, kan? Nah, itu adalah contoh benda gas. Dapat dilihat, tidak dapat dipegang, namun dapat dirasakan. Nah, contoh benda gas yang tidak dapat dilihat adalah udara, angin, dan juga gas. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Manakah di antara gambar berikut yang merupakan benda padat? Ya, benar. Yang merupakan benda padat adalah gunting, tas, kursi, dan buku. Manakah yang merupakan benda cair? Ya, benar. Yang merupakan benda cair adalah air dalam gelas, saus dalam botol, kopi, dan juga jus. Nah, yang terakhir adalah contoh benda gas, yaitu balon yang berisi dengan udara. Alhamdulillah ya, sekarang anak-anak sudah tahu ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sekarang siap ya untuk mengerjakan latihan yang ada di buku?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.